Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita belajar bersama, kemudian kita mencari posisi apabila kita dapat melakukan OP. Baiklah, saya ingin memberikan informasi atau sekedar berbagi kepada abang-abang semua bahwa ada market yang kita sebaiknya hindari untuk melakukan trading. Seperti market ini abang-abang semua. Ini adalah market sideways. Ini 5 menit ya. 1 menit pun juga apabila ketemu market yang seperti ini, yang sebentar naik, sebentar turun, naik turun, naik turun, lebih baik stop dulu trading. Kita tunggu sampai terjadi breakout. Dimana breakoutnya? Di sini lokasi breakoutnya. Nah ini sudah menembus support dan tren turun, melanjutkan tren yang sudah ada di sini. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi, hindari yang market seperti ini. Sangat sulit untuk trading. Daripada loss, lebih baik kita stop trading dahulu. Nah, apabila kita lihat di market di 1 menitnya, marketnya seperti ini abang-abang. Seringkali kan ditemukan bahwa market itu, wah ternyata lihat sumbunya panjang-panjang semua. Baiknya kalau menemukan seperti ini, stop trading dulu. Kita rehat sebentar sambil akhirnya melihat sampai mana terjadi breakoutnya. Tadi kita kan lihat bahwa sudah terjadi breakout, terjadi penurunan. Disinilah poinnya, terjadi penurunan. Sudah membreakout dari sideways. Walaupun ini sideways, memang terlihat ada polanya. Namun kalau saya pun seperti ini saya hindari daripada kita beresiko tinggi. Ciri-cirinya apa? Ya ini, banyak sekali ini candle-candle dengan sumbu-sumbu yang panjang. Nah, setelah kita breakout, sudah breakout, nah, baru kita bisa menganalisa lagi seperti ini. Ini trennya sudah sedang tren turun ya, terlihat jelas di sini. Ini resisten, ini tidak saling menembus. Ini memang pernah ditembus oleh candle hijau ini, namun informasinya turun dan melanjutkan turun kembali. Baiklah, sekarang kita coba melakukan analisa. Kita lihat candle to candlenya. Resisten, support. Support ini sudah mengalahkan, resisten ini sudah mengalahkan support. Informasinya turun. Ini kita terlambat ya, tapi tidak apa-apalah. Informasinya turun, naik. Ini informasinya naik dan informasinya naik. Kita tandai saja sampai di mana dia akan naik. Rejection ya, abang-abang ya. Kemungkinan terjadi rejection. Penolakan harga. Oke. Kita perhatikan dahulu, ini saya belum berani open posisi di sini sell. Kenapa? Karena ini untuk close price-nya nggak kurang kuat sama sekali. Saya tunggu sampai candle konfirmasi yang ini pun juga memberikan informasi yang kuat untuk turun, baru kita lakukan open posisi. Kalau tidak kuat juga yang candle yang sedang berjalan ini, lebih baik tidak usah open posisi.
tidak kuat ya. Penolakan lagi, terjadi penolakan, informasinya turun, ini turun, ini informasinya turun ini bang ya. Kita tunggu aja informasi yang jelas untuk kita melakukan open posisi. Ya nggak usah buru-buru, kita cari titik konfirmasinya yang benar-benar jelas. Kita siapkan dulu 3 menit ya. Kalau ini close price-nya bagus, kita open posisi. Bisa bang, kita ambil ya 3 menit. Jaringannya aduh, baru dapat 1 aja. Ya sudah, nggak apa-apa, daripada kita lebih baik ketinggalan momen ya, daripada kita nanti memaksakan open posisi. Jaringannya lagi nggak bagus. Nah, saya coba jelaskan kenapa kita open posisi. Di sini sell, di sini sudah jelas ya bahwa ini resisten tidak saling menembus, ini support saling menembus. Di sini ini tren udah dipastikan turun, namun kan kita harus memastikan di mana tren itu akan turun dengan kita akhirnya bisa melakukan open posisi yang akhirnya mendapatkan profit. Nah, di sini kita lihat ini pada waktu tren turun ini terbentuk support, dan support langsung terbentuk resisten. Ini memberikan resisten, itu kan informasinya turun bang. Namun di sini close price-nya benar-benar tidak kuat karena tidak bisa membreak dari body dari hijau. Oleh sebab itu kita belum berani open posisi. Makanya saya tadi katakan bahwa saya belum berani open posisi. Karena apa? Ya close price-nya ini tidak kuat untuk mengalahkan candle hijau. Oleh sebab itu kita tunggu terlebih dahulu. Nah, akhirnya dari support resisten ini kembali lagi terjadi support. Namun support yang ini, support yang ini juga sangat lemah. Dia tidak bisa mengalahkan candle merah. Dan langsung terbentuk lagi resisten yang kedua. Jadi kita di sini sudah memiliki 2 resisten. Oleh sebab itu kita open posisi di sini selama 3 menit. Nah, seperti itu teknikalnya. Seperti itu ya abang-abang teknikalnya. Ya, kita perhatikan apakah itu profit atau tidak di sini, bang. Ini informasi naik ya, ini naik semua. Nah, yang sakit hatinya itu kan kalau ternyata naiknya di sini nih, bukan di sini. Ya kita loss, ya sudah. Nah, yang kedua nih, bang, kita open posisi jangan harus benar-benar mempunyai dasar yang kuat, sehingga untuk kompensasi kita akhirnya mendapatkan profit. Oke, di sini informasinya naik, ini turun. Oke, bang, ini resisten belum pernah ditembus ya. Nah, sekarang udah ditembus, berarti kekuatan untuk turun itu sudah lemah. Nah, kalau seperti ini bagaimana
kita nunggu support atau rejection untuk kita OP apa? OP buy. Kita tunggu saja dulu. Ini informasinya turun, ini turun-turun semua ya. Candle merah ini informasinya turun-turun semua. Kita jangan buru-buru open posisi. Ya, tadi kita melakukan open posisi untuk trial aja, kita lihat seperti apa marketnya. Karena kalau kita nggak mencoba, istilahnya memancing satu, ya kita malas-malesan untuk analisa yang lebih akurat. Kita tunggu aja bang ya, kita tandakan saja. Ini masih ada resisten berikutnya di sini. Penolakan harga ya ini ya. Kenapa ini subuhnya panjang? Kita tunggu saja dulu, nggak usah buru-buru, kita tunggu saja dulu. Kinerja dari resisten ini hanya menghasilkan 3 candle ini saja. Penolakan lagi ya, penolakan lagi. Apakah penolakannya kuat atau tidak? Ini informasinya naik, ini kalau kita lihat ini informasinya turun. Wah, penolakannya terlalu besar ini bang ya. Ini sudah lemah ini. Karena apa? Karena ini di akhir periode. Hati-hati. Oke bang, kalau mau kita ambil 3 menit. Tunggu naik dulu ya. Oke bang, kita ambil. Ini adalah kompensasi kita. Targetnya di mana? Di sini targetnya. Tadi OP pertama kita 1 kali ya. Ini loss. Yang kedua, ya ini yang sedang berjalan, ini 3 kali. Kita lihat hasilnya. Kenapa saya melakukan open posisi di sini? Karena di sini bang, kita lihat bahwa ini masih ada resisten ya. Berikutnya ini masih ada resisten di sini. Kemudian ini informasi candle hijaunya turun, ini turun, ini penolakan, terkonfirmasilah candle merah ini dengan informasinya turun. Oleh sebab itu ini kita open posisi di sini 3 menit di sini. Itu penjelasannya kenapa kita open posisi yang kedua. Di sini ya take profitnya bang.
seperti itu abang-abang semua. Nah, ini apakah tren akan melanjutkan turun? Ya belum tentu. Karena apa? Karena ini candle merah, ini candle rejection ya, penolakan untuk turun. Ya kalau kita mau terus istilahnya kita mau coba trading lagi, ya kita harus menunggu dulu bahwa ini penurunan ini tidak terlalu kuat. Karena apa? Karena di sini ada resisten abang-abang semua. Ada kemungkinan di sini sudah terjadi reversal di sini ya abang-abang semua. Di sini sudah mulai tren menjadi kenaikan. Nah, tadi kita sudah melakukan kompensasi dari lossnya kita. Jadi kita tadi loss di sini abang-abang ya. Ini kita sudah ada R1, R2 di sini. Kita open posisi di sini, kita loss di sini. Satu kali loss. Oke. Tadi saya infokan bahwa kita analisa ulang lagi. Jangan langsung melakukan open posisi sampai kita mendapatkan di mana kita melakukan open posisi yang benar-benar akurat untuk melakukan kompensasi. Dan berjalan, ini candle hijau, ini informasi turun, ini turun, dan ini adalah rejection. Karena apa? Ini sumbunya sangat panjang, terkonfirmasi oleh candle merah dengan informasi turun. Nah, kita tadi melakukan open posisi di sini di atas karena kekhawatiran sliding. Kalau kita tadi open posisi di sini rata-rata kita loss nih bang. Saya melakukan open posisi di atas, kenapa? Karena ini nih, saya mendapatkan titik ideal di sini open posisi. Karena apa? Saya ini terlalu ini bang ya, nggak kelihatan. Saya melakukan open posisi di sini 3 menit. Di sini 3 menit. Ini yang ideal. Kalau bisa melakukan open posisi, kalau turun tunggu naik dulu baru kita sell, itu paling baik untuk menghindari apa? Sliding. Ini kalau kita tadi open posisi di sini, kita loss. Saya mengantisipasi itu karena apa? Karena saya melihat di sini ada resist, ada support. Khawatir kita kena sliding, dan betul ternyata memang hampir kena sliding. Untung kita open posisi di atas di sini. Dan open posisinya tadi seperti ini bang ya, bahwa di sini saya melihat bahwa di sini kan masih ada resisten. Ini masih belum kuat untuk menembus, sehingga informasi turun penolakan, akhirnya terjadilah resisten. Dengan memang ini tidak sempurna ya, candle hijaunya naik, candle merahnya turun, tidak sempurna. Tapi candle merah ini close price-nya mengalahkan candle hijau. Oleh sebab itu saya berani melakukan open posisi 3 menit di sini. Walaupun ini dekat ya, tapi saya udah menganalisa tadi bahwa saya akan dapat di situ. Nah, seperti itulah abang-abang untuk melakukan open posisi. Dan saya tadi juga memberikan informasi mengenai dimana saya larang untuk melakukan trading pada saat market yang belum jelas arah harganya atau sideways. Seperti ini pun juga, ini kita hindari dulu lah seperti ini ya, karena market belum tahu arahnya akan kemana. Kita tunggu untuk breakoutnya dahulu. Kita tunggu breakoutnya dahulu, baru kita analisa. Begitulah informasi dari saya untuk kali ini. Kita belajar trading. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.